Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pastikan keselamatan perjalanan kereta api. Puluhan pegawai jalani tes urin. Penjual jengkol nyambi edarkan sabu-sabu, ditangkap polisi di rumahnya. Kembali terjadi, lelaki Parubaya cabuli pelajar putra sebuah SMP di Pariaman. Sebanyak 20 pegawai PT Kereta Api Divisi Regional 2 Sumatera Barat menjalani tes urin di Stasiun Padang, Jalan Agus Salim, pada hari Rabu. Tes urin ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pegawai PT KAI Divre 2 Sumatera Barat yang mengonsumsi narkoba. Hal ini guna memastikan perjalanan kereta api aman dan lancar, karena personilnya bersih dari ketergantungan narkoba. Satu persatu, para pegawai yang terdiri dari masinis, kondektur, petugas pemeriksa jalan rel, Polsuska, petugas bengkel balayasa, dan pekerja operasional lainnya. Sedangkan petugas yang melakukan pemeriksaan adalah dari BNN Provinsi Sumbar. KAI Divre 2 Sumatera Barat menggandeng BNN Sumatera Barat untuk melaksanakan tes urin terhadap awak sarana kereta api. Tes urin ini dilaksanakan secara acak terhadap 20 awak sarana KAI, yaitu masinis, Polsuska, kondektur, dan lain sebagainya. Tes urin ini untuk memastikan kondisi awak sarana perkeretaapian dalam kondisi sehat dan tidak terpengaruh terhadap narkoba. Hal ini bertujuan demi keselamatan dan pelayanan maksimal terhadap pelanggan. Hasil pemeriksaan urin ini, seluruh pegawai yang diperiksa dinyatakan bersih, alias negatif dari narkoba. Pemeriksaan urin ini untuk memastikan bahwa petugas yang berdinas benar-benar dalam kondisi sehat dan tidak memakai narkoba. Laude Johardianse melaporkan dari Padang. Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Padang menangkap DM pemerkosa anak kandungnya sendiri di kawasan Lambuang Buki, Kecamatan Pauh, pada Senin siang. Penangkapan tersangka dilakukan setelah istri tersangka melapor ulah suaminya ke polisi. Saat ditangkap, DM tak berkutik. DM ditangkap karena telah memperkosa anak kandungnya sebanyak 2 kali. Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya yang tinggal di pesisir selatan. Ibu korban telah bercerai dengan ayahnya sejak 2018 lalu. Korban menyebutkan telah diperkosa dan diancam oleh sang bapak yang merupakan seorang pengangguran. Korban yang sehari-hari tinggal bersama tersangka diancam tidak diberi uang jajan dan tak diberi makan jika bercerita kepada orang lain, terutama kepada ibu kandungnya sendiri. Logisnya itu sang anak ini melapor kepada ibu kandungnya. Jadi ibu kandungnya ini sudah berpisah dari tahun 2018 dengan sang ayah. Kemudian anak ini tinggal dengan ayahnya. Kronologisnya anak ini sudah disetubuhi oleh bapaknya dari tahun 2 kali. Tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dari 321 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Padang, 25% lahannya masih belum bersertifikat. Kondisi ini akan segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Padang dengan cara duduk bersama pihak-pihak terkait seperti nenek mama dan ahli waris.
Pasalnya, bangunan SD dan SMP negeri di Padang ada yang telah berumur puluhan tahun. Masih banyaknya sekolah yang tidak bersertifikat, karena saat masyarakat melalui kepala warisnya menyerahkan tanah untuk membangun sekolah, tidak terlalu sulit. Rata-rata hanya bersifat lisan saja. Yang penting, sekolah berdiri di kampungnya, agar anak kemenakannya bisa sekolah. Pada saat itu, sekolah masih sedikit, sehingga pemerintah pun lalai untuk mengurus sertifikatnya. Pada umumnya kurang lebih 75% atau 78% itu sudah ada sertifikat pakai atas nama pemerintah kota. Yang sisanya ini akan kita selesaikan. Sekolah kita ini sudah ada yang dibangun tahun 70, 50, malah ada yang sudah berumur 60 tahun. Kalau zaman dulu kita paham lah, kalau penyerahan tanah kan tidak terlalu ribet. Jadi kami mungkin dari pemerintah yang mungkin waktu zaman itu karena ini sudah dikuasai, ya mungkin. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk menyertifikatkan tanah sekolah. Rencana ini telah mendapat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan hak pakai tanah pemerintah, khususnya untuk bangunan SD dan SMP negeri. Robiham melaporkan dari Padang. Hampir seabad sejak berdirinya Kampung Sikilang, tidak ada akses jalan dan jembatan menuju pusat kecamatan. Warga harus memutar sekitar 53 km. Perjalanan sejauh itu masih harus disambung menaiki ponton untuk menyeberangi sungai. Namun itu cerita dulu. Kini, harapan warga mulai terwujud. Saat ini Pemkab Pasaman Barat sedang membangun sebuah jembatan penghubung dari Jorong Sikilang menuju pusat kecamatan Sungai Aur. Jembatan dengan panjang 65 meter dan lebar 6 meter ini juga menjadi jalur evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Pasalnya, Jorong Sikilang, Nagari Sikilang, Sungai Aur Selatan tinggal di pesisir pantai. Ya, tanggapan kami sebagai masyarakat sangat gembira kami. Lantaran hubungan antara desa, kalau siap jembatan ini, itu kan perekonomian masyarakat Sikilang makin meningkat. Sebelumnya susah kali hubungan dari Kejorongan Sikilang ke kecamatan. Pembangunan jembatan ini sudah masuk di tahap 2 dan proses pengecoran lantai. Jembatan ini selesai dibangun tahun ini juga. Sehingga warga bisa menggunakan jembatan penghubung ini ke pusat kecamatan yang berjarak sekitar 19 km. Sudah 3 periode ini Bupati, belum ada yang mampu dan mau untuk menganggarkan membuka ketersediaan kami. Insya Allah dengan adanya Bapak ini, alhamdulillah insya Allah tidak lama lagi keinginan masyarakat bisa terwujud. Ini alhamdulillah ini sangat dekat untuk menempuh jarak ke kecamatan, hanya sekitar 19 km. Putar dulu lewat Sasa, Masih Pengampat baru ke kecamatan. Atau kalau enggak menempuh ponton istilah kami ya. Selain itu, warga juga berharap jalan ke kampung mereka bisa diperbaiki dan diaspal. Karena jalan menuju kampung mereka sebagian masih jalan tanah dan jalan berkerikil. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.